Halo semua, selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Eh, ini hari bikin video atau konten yang sedikit berbeda. Ya terlalu jauh berbeda. Biasa bikin konten game Mobile Legend, dia pun gameplay, walaupun gameplay parah. Tapi ini hari bikin satu konten atau video tentang, mau bilang review film, ini bukan review film, tapi dia mau cerita tentang sesuatu yang mendapatkan dari sebuah film. Oh ya, beta om pakai bahasa Kupang. Beju bukan pakar dalam dunia perfilman, jadi be minta maaf kalau beta pun bahasa, beta punya tutur, bicara penuturan, beta pun penyampaian mungkin jauh dari kata sempurna. Ya baik, kita langsung masuk di dalam videonya. Jadi film yang beta akan bahas di sini adalah The Lion King. Ini film bagi anak-anak 90-an, kelahiran tahun 90-an. Ini film-film yang lama, karena ini film ini sudah ada dari zaman ketemu masih kecil. Dimulai dari film kartun dulu, miliknya Disney ini. Kemudian di remake jadi film animasi yang bisa nonton. Dan sangat sarankan untuk kawan-kawan semua yang belum nonton untuk nonton ini film. Bukan karena ini film yang bagus, tapi bukan semata-mata karena dia bagus, tapi ada nilai-nilai kehidupan yang ketong dapat ambil dari sini. Oh by the way, film kartun tuh kawan-kawan, dia lebih enak untuk dinikmati daripada sinetron. Dia punya nilai-nilai yang, jangan bilang ini film untuk anak kecil ya, tapi dia punya nilai-nilai kehidupan tuh sangat-sangat banyak, dan untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan juga sangat-sangat relevan. Oke, kita mulai. Ini kisah film tuh dimulai dari seorang raja hutan, Mufasa. Dia punya anak yang dia punya nama tuh Simba. Nah, ketemu besok mau ngomong tentang ini masalah konteks kerajaan hewan, tapi itu beta akan ngomong semuanya murni dari film. Tapi beta yang harus diketahui bahwa dalam dalam sistem kerajaan hewan, singa ju depo anak yang akan jadi pemimpin suatu saat, tapi tanpa ada intimidasi dari singa-singa lain yang datang. Nah, Mufasa ini dia punya saudara yang dia nama Tuskar. Mufasa seorang raja hutan, Simba sebagai anak dari Mufasa, dan Scar sangat menginginkan itu tahta kerajaan. Nah, bagaimana untuk menyingkirkan dia punya saudara tersebut, yaitu dengan cara yang licik. Dia memakai trik, yaitu mengambil aliansi dengan Haina untuk menjatuhkan Mufasa dari tahta kerajaan. Nah, saat dia mati, ini juga karena murni kesalahan dari Simba yang masih terlalu muda dan melakukan kesalahan. Nah, sebagai seorang ayah dia ingin melindungi, tapi di situ ada jebakan-jebakan yang kemudian membuat Mufasa atau sang raja hutan itu mati. Nah, saat itu kejadian, kemudian Simba pun pergi jauh dari dia pun tempat asal. Di situ dia mengasingkan diri untuk menjadi seorang yang tanpa disadarinya menjadi seorang yang pantas. Ingat, tanpa disadari. Jadi artinya, kalaupun dia ada dalam kehidupan yang enak sebagai seorang anak raja, dia mungkin bisa
kemungkinan besar dia bisa jadi seorang raja yang layak. Tapi di satu sisi kalau dengan sifatnya yang sangat manja, mau diperhatikan, bisa saja dia nyaman dengan itu keadaan dan dia dia malah jadi seorang yang sonde pantas untuk menjadi raja. Nah, orang leh singa. Nah, yang beta sangat senang di sini adalah kehadiran tokoh antagonis di dalam ini film. Biasanya dalam sebuah film tuh pasti ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kalau mau bilang tokoh jahat dan tokoh baik. Kalau dalam sebuah film dia hanya mulus-mulus tanpa tokoh antagonis, beta rasa soalnya akan menarik. Begitupun dalam Ketum Kehidupan. Kalau soalnya ada pahit atau orang-orang yang menjadi tokoh antagonis dalam Ketum Kehidupan, beta rasa kehidupan tuh hanya mulus begitu sah, tanpa ada tantangan dan tanpa ada pembelajaran yang bisa ketong dapat. Nah, di sini Scar sebagai om yang akan merebut dia tahta dan yang mau merebut tahtanya, dia yang ada di balik kesuksesan Simba menjadi seorang raja. Dan kemudian tanpa disadari proses-proses dia menjadi seorang raja karena jasa seorang Scar atau Depo Om. Beta melihat itu sebagai hal yang menarik karena tanpa diminta, tanpa diperhitungkan, nanti orang-orang dong yang menilai ini film yang bilang, oh ini memang karena dia pantas jadi raja. Oh, salah besar. Justru karena ada dia Pung Om dulu yang melibatkan dia dalam itu kejadian yang buat dia dengan tanpa diduga menjadi seorang raja. Nah, dalam Ketum Kehidupan juga seperti itu. Ketong hidup hanya dengan kalau misalnya dengan hal-hal yang baik, saya terasa terlalu naif juga. Ketong menolak orang yang nyinyir dengan Ketum Kehidupan. Kalau ketong menolak orang yang jadi orang yang suka dengan Ketum Kehidupan, sebenarnya itu terlalu naif. Karena justru ketong butuh dong begitu untuk meningkatkan Ketum Kehidupan jadi lebih baik. Nah, ini yang dialami oleh tokoh utama dalam ini film. Dia punya om yang jahat itu cukup berjasa untuk dia punya kehidupan. Nah, bagaimana dengan Ketum Kehidupan yang sekarang? Ketong sana mungkin hidup hanya dengan orang yang baik sah dalam Ketum Kehidupan. Ketong butuh orang-orang yang kasih kritik di Ketum Kehidupan, yang suka dengan ketong. Karena dari ketong belajar bahwa ketong punya kekurangan tuh ada di sini. Jangan pernah menolak seseorang yang baik dalam Ketum Kehidupan. Memang menolak tuh wajar, tapi jangan anti terhadap dong. Karena justru dari dong ketong belajar bahwa ketong harus bisa jadi lebih baik. Artinya ketong butuh orang-orang yang seperti itu, tokoh antagonis dalam Ketum Kehidupan. Ya, jadi baik itu video singkat dari beta. Mungkin kawan-kawan dong ada mau usul, walaupun jelek seadanya, tapi mungkin ada yang mau usul beta harus bahas film yang mana dengan bip versi. Kalau kawan-kawan dong suka bisa tekan tombol like. Kalau mau subscribe jangan apa-apa. Terima kasih banyak untuk semua. God bless.